Si Cheng Sword Heart dan Saudi Sword, keduanya penuh kekuatan. Kekuatan Jian Wushuang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat yang sama, seni pedang Jian Wushuang benar-benar pecah. Bayangan pedang yang luar biasa benar-benar menutupi Hu Hu, yang merasa sesat bahwa dia tampaknya terperangkap di laut pedang. Dia adalah bayangan pedang di segala arah. Armor kristal merah di tubuh Huyan membengkak dengan awan merah, dan kekuatan perkasa terkondensasi di tangannya. Kemudian dia juga melambaikan kapak raksasa bermata dua di tangannya, dan kapak raksasa melambaikan satu demi satu, bertarung langsung dengan Jian Wushuang. Bersama, hah, 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 serangkaian tumpukan bernada rendah terdengar satu demi satu di aula, dan setiap serangan itu dalam dan kuat, mengguncang seluruh aula. Jian Wushuang telah sepenuhnya menggunakan keterampilan pedangnya sederhana, murni, bersih, hampir tanpa cacat, dan kecepatan pedang terlalu cepat, satu pedang mengikuti yang lain dan diayunkan terus-menerus. Itu membuat Hu Hu harus menolak untuk sementara waktu. Pergi, Huyan meledak minum, kapak ditebas, dan kapak besar dengan panjang lebih dari 10 kaki muncul di aula. Kekuatan bayangan kapak ini mati lemas, dan udara bergetar saat melambai. Mata Jian Wu dingin, pedang cahaya ungu. Dengan minuman rendah, langkah terkuat Jian Wushuang ditembak langsung. Tidak seperti sebelumnya, meskipun ia juga menggunakan trik ini sebelumnya, tetapi kekuatannya dicadangkan pada saat itu, Jianxin Meiti hanya memicu 70%. Tapi sekarang, pedang-pedang ini tak tertandingi penuh dengan pemicu. Memukul keras, sebuah cahaya ungu yang indah tiba-tiba menyala, dan pada saat berikutnya itu bertabrakan dengan bayangan kapak yang menjulang puluhan kaki. Dengan suara keras, seluruh aula bergetar dan bergetar dengan gila-gilaan, jatuh ke dalam badai energi, pedang tak tertandingi, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dia bisa mendeteksi kekuatan yang baik datang di sepanjang lengannya, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Itu memang dewa top, aku sudah pergi keluar untuk mengerahkan kekuatan yang terkuat, tapi hasilnya masih dalam kerugian. Jian Wushuang diam-diam mengagumi, tetapi juga tidak berkecil hati. Dewa-dewa top sudah jauh lebih kuat dari para dewa yang lebih tinggi, dan dia sudah bersiap untuk ini. Tapi kamu tidak bisa melawannya dengan keras, lalu mengandalkan skill, seni pedang, dan bunuh dia. Ada kilatan cahaya di mata Jian Wu. Saat berikutnya, sosoknya bergetar, dan dia sudah di belakang Huyan. Pedang tajam menusuk langsung di tenggorokan Huyan. Huyan memotongnya dengan kapak. Kapak itu hancur, membelah tanah seluruh aula menjadi dua, tetapi tidak menyentuh tanduk Jian Wushuang, tetapi pedang yang ditusukkan Wu Wushuang ke tenggorokan Hu, berayun sekehendak hati, tetapi hantu pemukulan melewati bahu Huyan, meninggalkan bekas pedang. Mati, mata Huyan dipenuhi dengan kemarahan setinggi langit, kapak terus melambai, dan dia gila untuk membunuh pedang yang tak tertandingi. Tapi Jian Wushuang bergegas melalui aula, kecepatannya benar-benar meletus, seperti ikan di air, menghindari pembunuhan frontal dengan Huyan sebanyak mungkin, tetapi menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi jauh lebih halus daripada Huyan banyak ilmu pedang, menggunakan teknik, menganiaya Hu Hu secara ekstrim. Saya melihat bayangan pedang, baik potongan lurus, atau sapuan sederhana, atau penarikan tiba-tiba, tampaknya sederhana dan kasual, tetapi setiap pedang itu indah, tidak hanya manfaat yang tepat ditekan Huyan, Huyan hampir tidak ada peluang untuk menggunakan kapak raksasa untuk melakukan ofensif, dan bahkan sesekali bayangan pedang yang tidak terduga. Bahkan menyebabkan banyak kerusakan pada Huyan. Pedang tanpa pedang itu terlalu halus. Dibandingkan dengan Jian Wushuang, kapak Huyan tampak sangat kaku, dan gerakannya sangat kaku dan jauh lebih fleksibel daripada Jian Wushuang. Menghadapi seni pedang Jian Wushuang, Huyan Kong ini memiliki pria yang kasar. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak bisa memainkannya sama sekali. Nah, siapa yang berani bertarung denganku secara langsung, apa kemampuan untuk bersembunyi? Huyan menggeram marah. Ini konyol, aku akan bertarung melawanmu dengan dewa surgawi tertinggi di langit yang tinggi. Jian Wushuang menyeringai. Dia bukan orang bodoh, tahu bahwa dia bisa berjuang keras di depan, tentu saja, tidak mungkin untuk menjadi bodoh untuk terus bertarung dengan Hu Hu. Selain itu, ia telah berlatih Jianfeng selama 6 tahun, dan peningkatan terbesarnya adalah budidaya kendo dan keterampilan pedangnya. Budidaya kendonya terlalu tinggi. Ini juga keuntungan terbesarnya. Secara alami ia ingin memberikan permainan penuh untuk keuntungan ini. Di aula, tabrakan antara keduanya berlanjut, tetapi jelas bahwa Huyan telah sepenuhnya ditindas oleh Jian Wushuang.
Bajingan, lain-lain. Huyan sangat marah sehingga dia hampir membuat pedang itu seni pedang yang tak tertandingi gila. Tapi Jian Wushuang bersemangat dan tidak tergesa-gesa. Senang, bahagia. Dia telah berlatih selama 6 tahun. Dalam 6 tahun terakhir, dia telah berlatih pencerahannya sendiri. Tidak ada yang pernah bermain melawan orang lain. Keterampilan pedangnya sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermain, seperti 10 dewa yang memenggal kepala sebelumnya. Meskipun, termasuk 4 dewa yang lebih tinggi, untuknya sekarang, tidak ada banyak tantangan. Dia tidak perlu meledakkan semua kekuatannya sama sekali, itu sudah cukup untuk membunuh 10 dewa. 10 dewa masih belum bisa membuatnya habis-habisan. Sampai sekarang, saya bertemu dengan Hu di Tianshan. Dalam menghadapi dewa top, dia akhirnya bisa memberikan permainan penuh untuk kekuatan penuhnya, termasuk ilmu pedang. Dia bermain seperti itu dan menghapus kebosanan yang dia sembunyikan dalam 6 tahun terakhir. Hah, ada lagi deru jarak, dan sosok Jian Wushuang akhirnya mundur, dan menjauhkan diri dari Hu. Generasi tikus. Huyan menatap Jian Wushuang. Matanya dingin dan dingin. Ini bisa dibilang pertempuran paling memalukan pada masanya. Dia tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa mengerahkannya sama sekali. Ilmu pedang Yu Jian terlalu agresif dan halus. Zhu Xiaoling, bagaimana permainan pedang bisa begitu mengerikan? Hati Huyan penuh keajaiban. Pada saat ini, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan memandang Huyan. Huyan Tian, aku bertarung denganmu, tapi hanya itu juga, kata Jian Wushuang dengan acuh tak acuh. Hah, wajah Huyan sedikit berubah. Apakah Anda hanya mengeluh bahwa saya tidak berani bertabrakan dengan Anda secara langsung? Sekarang, ketika saya selesai, saya akan bertabrakan dengan Anda secara langsung, kata Jian Wushuang rendah. Huyan tidak bisa membantu tetapi melihat Cao Jian Wushuang yang menakjubkan. Jian Wushuang baru saja bertarung dengannya, hanya mengandalkan kehalusan keterampilan pedangnya, ia bisa mendapatkan beberapa keuntungan, namun, jika itu adalah tabrakan frontal, ia membandingkan kekuatan dan kekuatannya, tetapi ia jauh lebih kuat daripada Jian Wushuang. Tapi sekarang, Jian Wushuang bersedia menyerahkan keuntungannya sendiri untuk bertatap muka dengannya. Kamu siap? Wajah Jian Wushuang bermartabat, dan pedang Kaisar Cao di tangannya juga gemetar liar pada saat ini. Apakah Anda benar-benar ingin berlari melawan saya? Sedikit sukacita melintas di mata Huyan. Ilmu pedang Jian Wushuang sangat indah, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan, ia adalah dewa tingkat atas, dan tentu saja percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Nak, karena kamu mencoba untuk mati sendiri, aku akan melakukannya untuk kamu. Huyan juga tidak memiliki omong kosong, ketika dia melihat awan merah menerpa dirinya, kekuatan besar itu mengalir deras ke tangannya, dia sudah mengerahkan kekuatan keterampilan rahasianya sampai ekstrim, dan kemudian dia memegang tangan raksasa itu dengan erat. Aks mengangkat tinggi. Jian Wushuang juga mengangkat pedang Saudi di tangannya pada saat yang sama. Pedang terakhir. Aku sudah lama menyadari pedang ini, tapi aku belum pernah menunjukkannya kepada orang lain. Kamu yang pertama. Jian Wushuang menatap Zhongpu dengan mematikan, dan kekuatan agung yang agung berkumpul dengan liar di pedang Saudi, dan makna pedang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika simpanan pedang ini mencapai ekstrim, pedang-pedang berlalu dengan ketajaman yang tajam. Seni pedang dakian, pedang penghancuran pertama. Semburan minuman dikeluarkan dari mulut pedang Wushuang, dan kemudian pedang Kaisar Cao, yang telah mencapai akumulasi kekuatan tertinggi, melambai lurus. Boom! Udara terpecah dalam sekejap, dan seluruh kastil tiba-tiba bergetar pada saat ini, cahaya pedang baru saja meledak, dan tanah aula telah retak langsung, dan celah lebar muncul, celah itu tidak berdasar. Hancurkan pedang, bentuk pertama dari pedang dakian yang misterius. Pedang ini, Jian Wushuang telah tercerahkan 3 tahun lalu, dan tidak pernah memainkannya di depan siapapun sebagai kartu haulnya. Sampai sekarang, pedang ini baru benar-benar keluar. Pada saat yang sama ketika Jian Wushuang keluar, Hu yang sama juga menebas kapak raksasa di tangannya. Sangat mendominasi, seperti kapak yang dapat menghancurkan gunung. Bayangan kapak besar menutupi langit, dan pembawa yang sama menghancurkan semua kekuatan dan tersapu. Ketika Huyan melambaikan kapak ini, kulitnya sangat merah, dan matanya penuh kegilaan, tampak jelas, kapak ini juga merupakan kapak terkuat yang bisa dia tunjukkan sejauh ini. Dua serangan mengerikan, keduanya menunjukkan gerakan terkuat mereka,
dan mereka dibombardir bersama-sama dalam waktu. Hah! Suara keras. Saat suara itu menyebar, di kekosongan di mana keduanya bertabrakan, segera ada riak besar dan bergelombang menyapu liar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Banyak dekorasi di aula, anggur panci, gelas anggur, meja dan kursi, dan bahkan dinding batu, di bawah penyebaran riak ini, telah dihancurkan menjadi bubuk. Riak ini masih menyebar dengan cepat. Jika Anda melihatnya dari luar, Anda akan menemukan bahwa seluruh kastil ametis besar, dari inti, kekuatan mengerikan pecah, dan kemudian seluruh kastil mulai runtuh dan hancur dengan kecepatan luar biasa, dan menyebar langsung ke seluruh di antara kastil. Bangrong gelombang seluruh dunia bergetar. Kejutan ini berlanjut hingga puluhan napas, dan akhirnya, semuanya menjadi tenang. Setelah benar-benar mereda, kastil ametis yang telah berdiri di sini selama ribuan tahun telah menghilang, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan debu langit. Di tengah-tengah limbah, ada sosok samar berdiri di sana. Pria ini adalah pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, pedang itu tak tertandingi, wajahnya sedikit pucat, dan sudut mulutnya berdarah samar. Dia batuk perlahan, dan perlahan-lahan mengambil kembali pedang Kaisar Shao, dan kemudian melangkah maju ke tubuh yang patah. Tubuh ini adalah milik Huyan. Hanya tabrakan itu, pedang Jian Wushuang yang menghancurkan dunia secara langsung mengalahkan bayangan kapak Huying, dan kemudian menghancurkan setengah dari tubuh Huyong untuk benar-benar membunuh Huyong. Dakian Sword Art, kekuatan besar sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah latihan kendo saya saat ini, saya hanya bisa menunjukkan jenis pedang penghancur pertama ini. Meskipun ini hanya tipe pertama, kekuatan besar bukanlah ciptaan saya sendiri. Keterampilan rahasia itu dapat dibandingkan. Jian Wushuang diam-diam berpikir. Ketika Jian Wushuang menyadari bahwa jenis pedang penghancur pertama ini akan datang, dia selalu menggunakan pedang ini sebagai kartu hall, artinya, pedang ini terlalu kuat. Seperti dirinya sendiri, ia juga menciptakan teknik rahasia seperti Purple Light Extinction Sword, kekuatannya sama sombongnya, tetapi dibandingkan dengan pedang penghancur, itu lebih dari 1 atau 2 tingkat. Alasan mengapa Jian Wushuang bersedia bertabrakan dengan Hu Hu akhirnya karena trik ini. Dia tahu bahwa pedang itu dipamerkan, dan meskipun Hu Yuan ini adalah dewa top, sangat sulit untuk menghentikannya. Ini memang kasusnya. Di bawah satu pedang, Hu Hu terbunuh secara langsung. Tentu saja, meskipun kekuatan pedang ini kuat, kondisi casting juga sangat keras, terutama dalam hal kekuatan spiritual. Sebelum pedang Wushuang bertarung seperti orang gila dengan Huyan, kekuatan spiritual yang dikonsumsi tidak banyak, bahkan kurang dari 20%. Casting Great Destruction Sword kekuatan spiritual pedang Wushuang langsung mengkonsumsi 30%. Dengan kata lain, setelah pertarungan, kekuatan rohaninya hanya bisa mendukungnya untuk menampilkan 3 pedang yang menghancurkan paling banyak, dan kemudian kekuatan rohaninya akan habis. Sepertinya, pedang dengan keterampilan besar ini, aku akan menunjukkan kehalusan di masa depan. Jian Wushuang diam-diam berpikir. Ngomong-ngomong, Huyan ini telah dipenggal olehnya, semua 11 target misi telah mati, dan misinya dapat dianggap lengkap. Selain itu, bertarung melawan Hu Hu, Jian Wushuang juga memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur yang sedikit lebih kuat daripada para dewa yang lebih tinggi. Ketika dia bertemu para dewa top, dia bisa bertarung berhadapan muka. Jika dia menggunakan pedang 1000 pedang, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk secara serius merusak atau bahkan membunuh lawan. Tentu saja, ada poin kuat dan lemah di antara para dewa top. Hu Hu seharusnya hanya dianggap sebagai dewa top terlemah, tetapi ada beberapa dewa top, terutama yang kuat, seperti para dewa istana, meskipun mereka hanya dewa top, tetapi Jian Suang sangat jelas, istana Tao Kasual sudah cukup untuk mengeluarkan wakil kepala istana untuk dengan mudah membunuh Hu Hu. Persepsi saya tentang Tao masih sedikit lebih rendah sekarang, dan saya tidak memenuhi syarat untuk berlatih misteri yang membuat kekuatan serangan melambung. Ketika persepsi saya tentang Tao meningkat lagi di masa depan, saya tidak perlu banyak cara dunia, cara membunuh. Di salah satu jalan, setelah memahami 5 misteri, aku bisa berdiri teguh di antara para dewa top. Jian Wushuang bergumam memegang tangannya dengan erat. Begitu Huyan meninggal, Jian Wushuang tidak tertarik untuk tinggal lebih banyak di reruntuhan ini. Setelah mengumpulkan tubuh dan pisau Hu Yuan, dia langsung pergi. Namun,
Jian Wushuang tidak pernah menemukan bahwa dalam kehampaan di sekitar kehancuran ini, ada sosok muda diam-diam tergantung di sana. Ini adalah anak muda monster dengan rambut berdarah, dan anak muda monster ini juga membawa pedang panjang di belakangnya. Itu benar-benar dengan kekuatannya sendiri bahwa Hu Hu terbunuh. Pedang ini tak tertandingi, pria muda dengan rambut berdarah tetap di dekat kastil untuk waktu yang lama. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kastil itu jelas baginya, karena dia bisa melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan berpikir seorang Xiao Xiaojing memenggal kepalanya dan membunuh seorang dewa top saja? Meskipun Jian Wushuang menembak dan menyerang sebelumnya, luka-luka yang dibawa Hu Xie ke serangan segera pulih oleh Hu Sun dengan eliksir. Banyak murid di gerbang kuno, termasuk yang dari istana dan istana wakil, mengatakan bahwa dia adalah monster. Ini benar-benar kasusnya. Tuan Istana Suanyi mengirimku ke sini, dan sepertinya itu berlebihan. Pemuda monster berambut darah itu diam-diam menggelengkan kepalanya. Gerbang kuno adalah salah satu gerbang teratas di kubah langit. Seberapa baik kemampuan kecerdasannya, terutama di wilayah di bawah kendalinya, intelijen Gumen tidak mengatakan bahwa itu sama tersembunyinya dengan Huyan melakukan hal-hal itu secara diam-diam, tetapi Gumen masih dapat ditemukan, dan apakah Gumen tidak tahu Huyuan? Kekuatan nyata, Gumen sudah menduga bahwa Huyan mungkin sudah memiliki kemampuan tempur 10 dewa, jadi setelah misi, ia menyebut Hu Hu bahwa ia dicurigai sebagai dewa top, tetapi sayangnya tugas itu diterima oleh Master Xuan Yigong. Tetapi kata-kata ini telah dihapus, atau sengaja dihapus. Tuan Xuan Yigong, Jian Wushuang telah memenggal Hu Hu sampai mati, aku tidak mengambil tindakan apapun. Orang asing iblis yang berdarah itu segera memanggil Tuan Xuan Yigong. Aku mengerti, semua terserah padamu, kembalilah. Balasan dari pemilik istana Suanyi tampak agak hambar. Pemuda iblis yang berdarah itu juga mengangkat bahu tak berdaya. Tuan dari istana Suanyi ini sengaja mengatur murid-muridnya dewa tertinggi sebagai lawan, tetapi dia tidak yakin. Biarkan aku melindunginya secara diam-diam dan mencegah murid-muridnya untuk mengetahuinya, tetapi itu adalah kerja keras. Dengan beberapa kata emosi, pemuda iblis berdarah itu juga langsung pergi. Setelah memenggal Huyan, Jian Wushuang menemukan tempat yang bersih untuk memulihkan kekuatan rohaninya, dan sebentar melihat-lihat beberapa harta dari cincin Qiankun Huyuan. Harus dikatakan bahwa Hu Hu telah menjadi kaisar bumi untuk waktu yang lama. Harta karun di cincin Qiankun benar-benar luar biasa. Harta besar dan kecil menambah nilai 330.000 dewa. Dibandingkan dengan banyak dewa top, mereka harus lebih kaya. Sangat disesalkan bahwa meskipun ada banyak harta Huyuan, mereka berguna untuk pedang yang tak tertandingi, tetapi sedikit. Setelah hanya memilahnya, Jian Wushuang langsung pergi ke gerbang kuno. Tidak ada penundaan lagi di jalan. 3 hari kemudian, Jian Wushuang kembali ke gerbang kuno. Kembali di gerbang kuno, Jian Wushuang segera pergi menemui tuannya Xuan Yigong. Tuan, murid sudah kembali. Jian Wushuang berdiri dengan hormat di depan tuan istana Suanyi. Misi selesai. Xuan Yigong menatap Jian Wushuang sambil tersenyum. Baiklah. Wushuang menganggukkan kepalanya, dan kemudian melambaikan tangannya, dan sesosok mayat segera muncul di tanah. Ke-11 dewa dalam target, 6 dewa tingkat menengah, 5 dewa tinggi, semuanya dipenggal dan dibunuh. Mereka semua mayat ada di sini. Master Istana Suanyi melirik sekilas ke mayat, dan kemudian menarik kembali tatapannya. Apakah lancar di jalan? Xuan Yigong bertanya dengan acak. Untungnya, itu adalah Dewa Huyan yang terakhir, yang lebih sulit untuk dilibatkan, tetapi pada akhirnya aku dipenggal. Jian Wushuang tidak rendah hati. Oh, kepala istana Suanyi menatap Jian Wushuang dan sedikit mengangguk. Ya, Anda telah menyelesaikan misi tingkat prefektur ini, dan Anda telah sepenuhnya membuktikan kekuatan Anda. Saya akan melamar Anda. Kali ini saya akan hidup dan mati selamanya di antara para murid di dunia, Anda akan menjadi satu. Terima kasih, Tuan. Jian Wushuang berterima kasih padanya. Pergi. Xuan Yigong melambaikan tangannya. Jian Wushuang berbalik dan segera pergi. Master Xuan Yigong menatap punggung Jian Wushuang sambil tersenyum, dan berkata dengan sedikit senyum, bagaimana dengan Hu Hu yang memiliki kekuatan tempur Tuhan tingkat tertinggi, bahkan anak ini tidak menyebutkannya. Apakah dia menganggap Hu Hu serius? Atau, katakanlah, dia tidak ingin orang tahu kekuatannya yang sebenarnya.
Jian Wushuang kembali ke Wu Daofeng dan terus berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari, dan dunia kehidupan dan kematian yang abadi terbuka dan semakin dekat. Hanya 3 hari sebelum pembukaan keabadian dan kematian, Gumeni akhirnya mengumumkan daftar murid yang pergi ke kehidupan dan keabadian. Setiap kali alam kekal kehidupan dan kematian terbuka, 3 raksasa dan 9 leluhur teratas di kubah langit mengirim sekelompok yang lebih muda, yang hampir semuanya telah menerobos para dewa, dan pergi ke lapisan luar, dan murid manapun hanya bisa pergi 1 kali. Ada juga aturan untuk jumlah orang yang pergi setiap kali. Seperti 3 raksasa, 10 murid dapat dikirim setiap saat. Adapun 9 sekolah teratas, 6 murid dikirim setiap kali. Gerbang kuno, meskipun dapat menutupi pusat perhatian 3 raksasa di banyak tempat, tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah gerbang atas, sehingga hanya dapat mengirim 6 murid. Kali ini bidang kehidupan dan kematian yang abadi dibuka. 6 murid yang dikirim oleh gerbang kuno adalah Liu Chong, Situ Sun, Rayong, Donger, Feng dan Jian Wushuang. Di antara orang-orang ini, Feng tentu saja tidak perlu bicara lebih banyak, dia telah mengumpulkan banyak uang, dan telah membuat kemajuan pesat di gerbang-gerbang kuno dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga seorang murid pribadi yang menghancurkan penguasa istana. Begitu dia menerobos untuk mencapai Dewa Surga, dia adalah dewa tingkat tinggi. Dia memiliki potensi yang baik. Lingkungan, tidak ada harapan kecil. Tidak ada yang terkejut bahwa dia bisa mendapatkan tempat untuk hidup dan mati dan keabadian. Luo Yong dan Donger, ketika Jian Wushuang dan Feng tidak pernah datang ke gerbang kuno, mereka adalah 2 murid muda terbaik. Seperti kontes Zongmen terakhir, keduanya menunjukkan hasil yang baik. Kekuatan, dan keduanya telah menembus untuk mencapai Dewa Surga, dengan beberapa keterampilan rahasia, kekuatan tempur juga tingkat yang lebih tinggi dari Tuhan, potensi tidak lebih lemah dari puncak. Adapun Liu Chong dan Stuart, keduanya telah berada di gerbang kuno selama lebih dari 100 tahun, dan mereka berdua adalah murid di dalam. Berbicara sebenarnya, mereka berdua bukan lagi murid muda di gerbang kuno. Dunia abadi terbuka dan keduanya tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk, jadi kali ini mereka akan diberi tempat untuk masing-masing. Dari 2 orang ini, Situ Sun masih hanya dewa tingkat tinggi, tetapi berada di puncak para dewa tingkat tinggi, dan jauh lebih kuat daripada Feng, Rayong, dan Donger. Dan Liu Chong ini sudah menjadi dewa top yang nyata. Kelima orang ini memiliki potensi besar. Selain itu, kekuatan yang mereka miliki sekarang tidak buruk. Mereka mendapatkan tempat untuk pergi ke dunia abadi hidup dan mati, dan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Tetapi Jian Wushuang juga muncul dalam daftar 6 orang, tetapi banyak murid kuno merasa aneh. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Jian Wushuang masih hanya langit. Contoh bahwa Ling Xiaojing memasuki dunia kehidupan dan kematian dan keabadian, tetapi tidak pernah sebelumnya. Dao Palace, ada meja kasing di ruang terbuka, pendekar pedang, puncak, bayi api, gunung es, Suanying dan Wu Huang berkumpul bersama. 6 dari mereka dipilih ke gerbang kuno oleh Tuan Istana Suanyi dari acara hari sebelumnya. Selain itu, mereka semua berasal dari dunia kuno. Mereka sering berkumpul bersama pada hari kerja, kadang-kadang minum dan berbicara satu sama lain. Dari waktu ke waktu, murid-murid Gumen melewati mereka berenam, dan sebagian besar mata mereka akan melirik Jian Wushuang. Ada juga banyak murid kuno yang diam-diam berdiskusi. Pedang ini tak tertandingi. Ini langit yang menakutkan. Cukup abnormal untuk bisa pergi ke dunia kekal hidup dan mati. Tentu saja, mesum, yang mana dari ketinggian langit yang kamu lihat yang bisa menyelesaikan misi kuil Tenjin? Misi tingkat langkah. Yah, aku tidak berani pergi ke misi tingkat dasar begitu lama setelah aku menerobos Tenjin. Sesekali murid-murid menghela nafas. Pada awalnya, ketika Gumen mengumumkan bahwa kali ini, di antara 6 murid yang telah pergi untuk hidup dan mati dalam kekekalan kali ini, para murid ini juga merasa sangat aneh. Namun, pejabat senior Gumen segera mengumumkan bahwa Jian Wushuang menyelesaikan tugas tingkat, dan itu masih tugas tingkat yang sangat sulit. Saat berita itu menyebar, tentu saja tidak ada yang berani mempertanyakan Jian Wushuang atau merasa aneh. Bagaimanapun, dunia ini selalu kuat, berbicara sepenuhnya tentang kekuatannya. Misi darat biasanya diambil oleh dewa yang lebih tinggi, dan dewa yang lebih tinggi mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Namun, untuk dapat menyelesaikan misi di lapangan, setidaknya Anda harus memiliki tingkat kekuatan tempur yang tinggi. Jian Wushuang telah membuktikan dirinya dengan kekuatan,
dan kekuatannya cukup, apalagi potensi bakat. Jian Wushuang, begitu, banyak orang membicarakanmu, Huo Ying berkata sambil tersenyum. 6 dari kita memasuki gerbang kuno pada saat yang sama, dan sudah 8 tahun sejak itu. Sekarang kamu dan Feng berada di posisi terbaik. Bingshan iri. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia, Feng melirik Jian Wushuang, tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam. Dari akhir pertandingan besar Zhongmen, ketika Jian Wushuang menembus lantai 30 Jiutian Road dengan satu napas, ia tidak lagi memiliki mentalitas untuk dibandingkan dengan Jian Wushuang. Dia tahu bahwa dia dan Jian Wushuang adalah dua tingkat orang. Yah, jangan banyak bicara, akhirnya berkumpul dan minum beberapa gelas lagi. Jian Wushuang mengangkat gelas sambil tersenyum. Keenamnya mengobrol dan mengobrol sambil minum, tetapi pada saat ini, Jian Wushuang dan Feng tampak sama. Apakah kamu mendapat pesannya? Feng Chao Jian Wushuang melihat ke atas, iya, ini saatnya untuk pergi. Jian Wushuang mengangguk sedikit, lalu memandang yang lain, kalian, terus minum, dan aku akan pergi dengan Feng. Aku mendengar bahwa dunia kekal hidup dan mati penuh bahaya, kalian berdua harus berhati-hati. Kata bayi kebakaran, ya, Jian Wushuang berdiri dengan Feng Du, dan kemudian pergi langsung. Gerbang kuno, di depan lubang cacing ruang besar. Hah, sosok Jian Wushuang dan Feng muncul pada saat yang sama, tetapi tidak lama setelah Liu Chong, Si Tusun, Luo Yong, dan Donger semua tiba. Kamu pedang yang tak tertandingi. Dengan jubah ungu, Si Tusun Chao Jian Wushuang memandangnya. Meskipun dia sombong, dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Saya mendengar bahwa saya keluar sekarang dan saya memiliki jenius yang sangat berbakat. Akhirnya, hari ini ya, aku melihatmu. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dia bisa melihat bahwa Stuart ini termasuk jenis orang yang lebih antusias. Adapun Liu Chong, seorang pria muda dengan rambut berdarah berdiri di samping Si Tulu, ia relatif acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga memperhatikan bahwa Liu Chong tampak sangat aneh pada dirinya sendiri. Bocah ini, Liu Chong mengerang diam-diam. Orang-orang kuno hanya tahu bahwa dia telah menyelesaikan misi tingkat dan memiliki kekuatan tempur dewa tingkat tinggi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah memenggal kepala pasukan dalam misi tingkat itu. Tuhan, Liu Chong, pria yang dikirim oleh Tuan Xuan Yigong untuk melindungi Jian Wushuang, dapat melihat proses pemukulan Jian Wushuang dengan jelas dan jelas, dia juga tahu kekuatan sebenarnya dari Jian Wushuang. Jian Wushuang, kata Liu Chong, aku selalu ingin tahu. Berdasarkan pemahamanmu tentang Tao, kamu sudah memenuhi syarat untuk dampak dari dewa-dewa surgawi dengan alasan. Bukankah kamu harus tinggal di tingkat langit? Situ Tuo, Luo Yong, dan Donger di dekat situ juga memandang Jian Wushuang dengan penuh minat. Memang, kekuatan Jian Wushuang sangat kuat dan persepsinya tentang Tao begitu tinggi sehingga ia telah mencapai berbagai persyaratan untuk menerobos para dewa. Dalam keadaan normal, ia harus menerobos sebelumnya, tetapi ia selalu hanya di langit. Jian Wushuang tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Saat itu, beberapa sosok menyapu satu demi satu dan muncul di depan Jian Wushuang dan yang lainnya. Ada total 8 orang, 7 di antaranya adalah penguasa Istana Tao, seperti Tuan Istana Mo Tao, Tuan Istana Bulu Putih, termasuk Tuan Penghancur Feng, dan yang lainnya adalah wakil Istana Pedang. Gongsu Lingyu, alam kekal hidup dan mati mengandung peluang besar, dan alam kekal hidup dan mati juga memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Orang itu pergi untuk istirahat. Semua orang ada di sini, ayo pergi. Lord of the Destruction Palace membuka mulutnya, dan segera lubang cacing besar di depannya mulai melaju. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam, menunggu untuk melangkah ke lubang cacing ruang dengan semua orang. Tetapi pada saat ini pesan dari Master Istana Suanyi diteruskan. Tuer, kamu sekarang harus pergi ke alam kekal hidup dan mati. Xuan Yigong berkata, ketika kamu mencapai alam kekal hidup dan mati, ingatlah untuk lebih berhati-hati. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Tuan Istana Suanyi tertawa, dengarkan, aku ingin kamu berhati-hati, tidak hanya bahaya ganas dalam kehidupan dan keabadian kematian, tetapi pada saat yang sama, kamu harus berhati-hati terhadap 3 raksasa, bahkan 8 lainnya murid-murid berbakat di atas. Tidak ada perubahan warna pedang. Waspadalah terhadap 3 raksasa, dan para murid berbakat dari 8 sekolah top lainnya.
Mungkinkah dikatakan bahwa Jian Wushuang segera memikirkan kemungkinan ada pertempuran antara berbagai gerbang leluhur di kubah langit, dan mereka disebut monster di gerbang kuno, 3 raksasa dan gerbang surgawi atas lainnya pasti akan tahu. Apakah kamu mencekik sebelumnya? Jian Wushuang telah mengalami banyak hal di dunia abadi, dan secara alami mengerti. Tuan, saya akan berhati-hati, kata Jian Wushuang. Aku lebih memperhatikannya. Alam kehidupan dan kematian yang kekal sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Tidak ada cara untuk berkomunikasi di sana. Jika kita dalam kecelakaan, bahkan jika kita seorang guru, kita tidak akan bisa berani menyelamatkanmu pada waktunya. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Xuan Yi bersama. Baiklah. Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya. Pergilah, kata Lord of Destruction Palace. Segera Jian Wushuang dan kelompoknya melangkah langsung ke lubang cacing ruang. Beberapa lusin orang dari Gumen sedang dalam perjalanan menuju dunia kekal hidup dan mati. Sementara Ling Yu, wakil, kepala istana, dan Jian Wushuang 6 berbaris berdampingan, dia berkata, Anda berenam akan pergi ke dunia kehidupan dan kematian yang kekal untuk pertama kalinya. Anda seharusnya tidak memiliki pengetahuan tentang situasi di sana. Bicaralah, dengarkan. 6 pria termasuk Jian Wushuang dan Feng datang bersama. Keenam dari mereka hanya tahu bahwa ada peluang besar dan tingkat bahaya tertentu dalam dunia kekal hidup dan mati, tetapi mereka tidak tahu apa peluang dan bahayanya. Ling Yu, wakil kepala istana, mulai membicarakannya dengan cermat. Pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa dunia kekal hidup dan mati adalah tempat yang sangat aneh di satu sisi, dan itu benar-benar berbeda dari kubah langit. Kelompok etnis yang sangat istimewa hidup di alam abadi hidup dan mati. Kelompok ini adalah orang asli di alam abadi hidup dan mati. Kita umumnya menyebut mereka, keluarga iblis. Keluarga dewa setan. 6 pendekar Jiansuang semua bergerak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Atas nama iblis, poin ini saja dapat mencerminkan luar biasa dari kelompok ini. Orang-orang dari keluarga iblis seperti prajurit manusia kita pada awalnya, tetapi ketika mereka tumbuh ke tahap tertentu, mereka akan dibaptis oleh iblis dan menjadi iblis. Begitu mereka menjadi iblis, kekuatan mereka akan melambung dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dan ketika mereka menjadi setan, tubuh mereka akan sangat berubah. Dalam keluarga iblis, para dewa dibagi menjadi 3 tingkatan sesuai dengan tipisnya garis keturunan mereka, setan baju besi perunggu, setan baju besi perak, dan iblis baju besi emas. Di antara mereka, iblis baju besi perunggu adalah yang paling lemah dan iblis baju besi emas adalah yang paling mengerikan. Dan ketika kita memasuki dunia kehidupan dan kematian, banyak bahaya ganas yang akan kita temui adalah para dewa iblis ini. Pada saat yang sama, peluang yang kita inginkan juga ada pada para dewa iblis ini. Ling Yu, wakil pangeran istana terdiam, dan melanjutkan, ada peluang besar dalam hidup dan mati dan keabadian, dan ada 3 jenis peluang. Kesempatan pertama adalah darah iblis. Seperti namanya, darah roh para dewa iblis ini adalah darah para dewa ini. Setelah membunuh iblis, mereka dapat menyaring mayat mereka menjadi darah sebelumnya. Jumlah darah ditentukan oleh tingkat darah para dewa ini. Dalam keadaan normal, memurnikan setan baju besi perunggu hanya bisa mendapatkan 1 tetes darah, tetapi jika memperbaiki setan baju besi perak, kamu bisa mendapatkan 2 tetes. Jika kamu memperbaiki setan baju besi emas, kamu akan mendapatkan lebih banyak darah. Darah dewa-dewa iblis ini memiliki efek yang sangat besar pada kita para pejuang manusia. Adapun manfaatnya, aku akan memberitahumu nanti. Kesempatan kedua adalah misteri kuno. Mendengar kata-kata, misteri kuno, 6 orang termasuk Jian Wushuang dan Feng tidak bisa membantu mengangkat kepala mereka. Mistisisme kuno, yang juga berasal dari keluarga dewa iblis, adalah sebuah misteri yang dapat membuatmu menyerang gelombang kekuatan dalam waktu singkat. Kecuali pedang yang tak tertandingi, di antara kamu, semua orang harus mempraktikkan misteri ini. Jalan utama wakil istana Ling Yu, Feng, Liu Chong, Situ Lu, Luo Yong dan Donger semuanya mengangguk. Jian Wushuang juga mengerti apa yang dikatakan Master Rahasia Ling Yu. Seperti misi-misi tingkat dasar yang sebelumnya dia terima, semua dewa yang memenggal dan membunuh semuanya mengembangkan teknik-teknik misterius ini untuk meningkatkan kekuatan serangan. Seperti Bingji itu,
dia telah melatih tangan Wanshu dan mengerahkan kekuatannya untuk menunjukkan bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan serangannya sebanyak 5 kali. Bahwa Huyan, dia menggunakan misteri untuk meningkatkan kekuatan serangannya sebanyak 7 atau 8 kali. Misteri-misteri ini tidak jarang di antara para dewa. Dewa normal akan berlatih, tetapi berapa banyak kekuatan yang mereka dapat meningkat tergantung pada misteri itu sendiri dan tingkat kultivasi mereka. Secara umum, semakin tinggi tingkat pemahaman Tao, semakin tinggi tingkat kultivasi pada misteri ini. Dan jenis misteri untuk meningkatkan kekuatan serangan ini harus dikualifikasikan oleh para dewa, seperti Jian Wushuang. Bahkan jika dia berlatih taktik surgawi yang hebat, itu tak tertandingi melawan langit, tapi dia hanya langit, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Di gerbang kuno saya dan di berbagai gerbang kubah langit, ada banyak jenis misteri yang dapat meningkatkan kekuatan serangan, dan levelnya juga tinggi atau rendah, tetapi bahkan jika levelnya lebih tinggi, kekuatan serangan yang meningkat akan memiliki batas. Ini batasnya 10 kali. Ling Yu, wakil penguasa istana, berbicara dengan sungguh-sungguh. Misteri di pintu kuno saya yang meningkatkan kekuatan serangan, bahkan jika Anda berlatih ke tingkat tertinggi, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda 10 kali lipat. 3 raksasa di kubah langit, termasuk banyak sekte top, memiliki jenis misteri yang sama untuk meningkatkan kekuatan serangan, yang hanya dapat meningkat hingga 10 kali lipat. 10 kali tampaknya telah mencapai puncak, tetapi misteri kuno yang dimiliki oleh iblis dan dewa ini telah dipupuk ke tingkat yang sangat tinggi, dan peningkatan kekuatan serangannya dapat melebihi 10 kali ruang lingkup. Apa? Mendengar di sini, 6 orang termasuk Jian Wushuang dan Feng semua ngeri, terutama 5 dari Feng dan Liu Chong telah mempraktikkan misteri peningkatan kekuatan serangan, dan mereka sudah berlatih misteri tertinggi di antara gerbang kuno, tetapi mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka berlatih sampai ekstrim, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka 10 kali lipat. Mistisisme kuno memang memiliki kemampuan ini. Selain itu, apa yang aku tahu dari gerbang kuno saja, 5 lapisan pertama mistisisme kuno ini dapat meningkatkan kekuatan seranganmu sebanyak 15 kali. Link jalan utama dari Fish Palace Jade, 15 kali. Murid Jian Wu juga menyipit tajam. 15 kali, dan 10 kali, itu adalah perbedaan kekuatan 5 kali. Jika kekuatan serangan misteri kuno benar-benar dapat mencapai 15 kali, maka nilai misteri ini benar-benar tak terukur. Bayangkan bahwa di bawah kondisi pembunuhan seni bela diri tingkat yang sama, ranah 2 orang, persepsi Tao dan bahkan beberapa keterampilan rahasia cukup setara. Salah satunya melakukan misteri seperti seniman bela diri normal dan memiliki kekuatan serangan 10 kali, sedangkan yang lain bergantung pada misteri kuno, tetapi 15 kali kekuatan serangan meledak. Seperti apa akhirnya? Jika misteri kuno dibudidayakan secara ekstrim, itu berarti ia akan memiliki kekuatan serangan 5 kali lebih banyak daripada seni bela diri biasa di masa depan. Apa keuntungan yang sangat besar? Adalah keuntungan dari misteri ini bahwa orang-orang kuat dari semua leluhur di kubah langit ingin sekali mendapatkan metode praktik misteri ini, dan mereka ingin mengembangkan misteri ini ke tingkat yang sangat tinggi. Perlindungan misteri juga sangat ketat. Selama bertahun-tahun, hanya Istana Yun Haisian yang menerima metode praktik 5 lapis mistisisme ini. Adapun 2 raksasa lainnya dan pintu kuno saya, hanya metode latihan 4 lapis pertama yang telah diperoleh. Namun, bahkan 4 lantai pertama sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 12 kali. Mendengar ini, Jian Wushuang dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam. Ling Yu, wakil kepala sekolah, seperti yang kau katakan, aku punya 4 tingkat mistisisme kuno di pintu lamaku, tetapi mengapa aku belum pernah melihatnya di misteri pavilion sebelumnya dan belum pernah melihat orang kuat pintu purbaku? Dipamerkan, Liu Chong bertanya sambil mengerutkan kening. Beberapa yang lain mengangguk, karena gerbang kuno memiliki metode seperti itu harus dipraktikkan untuk para murid, tetapi jelas mereka belum pernah mendengar ada murid yang mempraktikkan teknik rahasia ini, dan kekuatan ledakan serangan dapat mencapai 12 kali. Ini akan merujuk pada kesempatan pertama yang baru saja aku sebutkan, itu adalah roh iblis. Ling Yu, wakil pejabat istana menjelaskan, bagaimanapun juga, mistisisme kuno berasal dari setan dan klan. Walaupun misteri ini sangat kuat, tampaknya itu hanya cocok untuk penanaman setan dan klan. Jika kita para pejuang manusia ingin mengolah rahasia ini, kita harus menyerap darah setan. Tanda seru, darah Dewa Iblis, dengan jejak darah Dewa Iblis,
kita prajurit manusia dapat menyerap darah Dewa Iblis, rendam dalam sebagian darah Dewa Iblis, sehingga kita dapat mempraktikkan misteri kuno, dan ingin mengolah misteri kuno ke tingkat yang sangat tinggi, semakin banyak darah iblis dibutuhkan. Seperti 4 lapisan pertama mistisisme kuno, dalam keadaan normal, kamu perlu menyerap 10 tetes darah iblis penuh untuk bisa mempraktikkannya. Tapi darah iblis itu untuk berburu dan membunuh iblis itu, yang begitu mudah didapat. Jadi sungguh mereka yang bisa mempraktikkan mistisisme kuno ke lapisan keempat, tidak banyak dari seluruh langit. Mendengar ini, beberapa orang dari Jian Wushuang juga menjadi sadar. Menurut wakil Lord Ling Yu, berburu iblis lapis baja perunggu hanya bisa mendapatkan setetes darah esensi iblis. Jika Anda ingin mendapatkan 10 tetes, Anda harus memburu 10 dewa lapis baja perunggu. Tetapi para dewa ini sangat kuat, semudah berburu. Selain menjadi syarat yang diperlukan untuk mempraktikkan mistisisme kuno, menyerap darah iblis ini juga dapat sangat memperkuat tubuh fisikmu sendiri. Lagi pula, anggota keluarga terkuat dari keluarga iblis adalah tubuh fisik mereka sendiri dan menyerap darah iblis. Semakin banyak tubuh, semakin kuat akan, kata Ling Yu. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Mereka juga akhirnya mengerti kegunaan sebenarnya dari darah dewa iblis ini. Salah satunya adalah menumbuhkan misteri kuno, dan yang lainnya adalah memperkuat tubuh fisik seseorang. Akhirnya, ini adalah kesempatan ketiga hidup dan mati dan keabadian. Kelompok pembaptisan iblis juga berasal dari keluarga dewa iblis. Ling Yu, wakil pangeran istana utama melanjutkan, namun, kesempatan ketiga ini untukmu untuk saat ini. Itu tidak diperlukan, dan itu tidak tersedia di lapisan luar, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Singkatnya, kamu akan bertarung di lapisan luar kehidupan dan kematian dan keabadian di lain waktu. Kamu bisa berburu dan membunuh dewa sebanyak mungkin, dan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak darah iblis. Darah iblis ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa kamu dapatkan di lapisan luar. Setelah mendengar ini, Feng dan Liu Chong mengangguk. Meskipun hanya darah iblis yang dapat diperoleh, efek dari darah iblis terhadap mereka sungguh menakjubkan, ini memang merupakan peluang besar. Pedang itu tak tertandingi, tetapi tidak bisa menahan cemberut. Menurut wakil kepala Ling Yu, dunia kekal hidup dan mati adalah rumah iblis dan dewa. Setan dan dewa selalu hidup di kerajaan hidup dan mati yang kekal. Mereka tidak pernah mengalami penganiayaan terhadap prajurit manusia, tetapi karena darah dan purba. Mereka mistisisme memiliki daya tarik besar bagi para pejuang manusia, sehingga gerbang leluhur langit kubah setiap 100 tahun, begitu alam abadi kehidupan dan kematian dibuka, mereka secara langsung mendobrak masuk dan memburu iblis-iblis ini dan melakukannya. Meskipun kelompok setan ini bukan manusia, bagaimanapun juga ia adalah makhluk. Dan tidak seperti monster dan binatang buas, setan selalu tinggal di rumah mereka sendiri, dan tidak pernah menyinggung pejuang manusia. Bertindak seperti ini, membuat Jian Wushuang agak jijik. Jian Wushuang bukan orang baik. Sebaliknya, dia belum tahu berapa banyak orang yang meninggal di tangannya sampai sekarang. Dia selalu bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Sekarang dia tidak senang dan bahkan jijik dengan tindakan semua gerbang leluhur di langit kubah, dan dia termasuk di antara orang-orang yang memasuki dunia kekal hidup dan mati kali ini. Jangan khawatir, pergi ke kehidupan dan kematian selamanya, dan kemudian benar-benar melihat orang-orang dari keluarga iblis. Jika iblis dari keluarga iblis dilahirkan dengan sifat jahat dan kejam, maka pembunuhan akan dibunuh, tetapi jika bukan itu masalahnya, katakan saja nanti. Musuh Sword mengerang. Kelompok itu terus berkeliaran untuk sementara waktu, sampai mereka berhenti di hutan kuno. Di tengah hutan kuno ini, sudah ada banyak orang yang menunggu di sana, orang-orang ini sudah kuat dan murid dari sekolah top lainnya. Setiap kali dunia kekal hidup dan mati terbuka, sekolah teratas dapat mengirim 6 murid, dan 3 raksasa dapat mengirim 10 murid ke dalamnya. Ada batasan jumlah murid, tetapi mereka yang telah mencapai kondisi kekal tidak memiliki batasan. Sekte semua pihak, selama mereka kuat di alam abadi, yang ingin memasuki kehidupan dan kematian alam abadi bisa datang, jadi setiap kali ada banyak orang kuat yang benar-benar memasuki kehidupan dan kematian alam abadi. Ada 8 orang kuat abadi di gerbang kuno, dan banyak sekolah top lainnya telah tiba, terutama 3 raksasa. Kekuatan dan warisan keseluruhan dari 3 raksasa jauh di atas orang-orang dari sekolah-sekolah top. Seperti Gumen, semua orang kuat yang telah mencapai alam abadi di sisi yang cerah bertambah, tidak lebih dari 20, tetapi 3 raksasa,
di antara mereka, memiliki alam abadi, setidaknya 40 atau lebih ini lebih dari 2 kali lipat dari Gumen. Ada banyak pria kuat di alam abadi, jadi tentu saja ada banyak pria kuat yang hidup dan mati di alam abadi. Seperti kedatangan dunia abadi dari 3 raksasa, ada lebih dari selusin dari mereka. Banyak alam abadi, serta para murid di alam surgawi, berkumpul di sini dan melihat-lihat secara diam-diam. Mata Jianwu juga melihat sekeliling, menyapu murid-murid yang kuat dari 3 raksasa, sapuan sederhana, dia melihat banyak mata yang tersembunyi. Mata ini memperhatikan diri mereka sendiri, dan bahkan di antara sekolah top lainnya, banyak orang melihat diri mereka sendiri. Sepertinya aku cukup populer. Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi hatinya sangat waspada. Dia bisa melihat bahwa mata orang-orang ini agak buruk, dan yang paling penting, beberapa dari mereka sangat kuat dan perkasa. Itu ancaman. Wu Dao, Dao Mei dan Sue Guzi adalah 3 orang ini. Apa yang gila dengan Yun Hai Xiangong? Liu Chong tiba-tiba berseru. Ada apa? Beberapa orang di sebelah Jian Wushuang menatap Liu Chong segera. Kamu tahu? 3 dari 10 murid di kuil surga dan bumi di Yunhai memiliki napas paling sombong dan telah mencapai tingkat tertinggi para dewa. Suara Liu Chong menurunkan suaranya. Melihatnya, Jian Wushuang menatap perkemahan Yunhai Xiangong, sedikit mengangguk. Dia sudah memperhatikan ketiga pria di istana peri. Yunhai, dan mereka semua memberi banyak tekanan padanya. Rupanya, mereka semua adalah dewa top. Aku kenal mereka bertiga. Mereka semua adalah murid yang sangat baik di Yunhai Xiangong, terutama Wu Dao. Aku pernah bermain melawannya, tapi sayangnya aku kalah dalam pertempuran itu dan itu adalah kekalahan yang mengerikan. Kekuatannya sangat kuat di antara para dewa top, bahkan jika dibandingkan dengan wakil-wakil penguasa istana dari Istana Tao, itu tidak terlalu jauh. Suara Liu Chong rendah. Selain itu, mereka bertiga sudah menjadi murid dari zaman terakhir di Istana Peri Yunhai. Meskipun mereka belum pernah ke kehidupan dan kematian selamanya ini, Istana Peri Yunhai selalu fokus pada budidaya generasi murid baru. Sudah cukup bagus, tapi sekarang 3 datang pada saat yang sama. Aneh, Liu Chong bingung, tapi Jian Wushuang mendengar kata-kata ini, tetapi matanya sedikit menyipit. Dia melirik mereka bertiga, termasuk mereka bertiga, yang baru saja dia perhatikan. Jian Wushuang meragukan bahwa ketiganya mungkin datang kepadanya. Tentu saja, ini hanya skeptis, dan Jian Wushuang tidak bisa memastikan. Jian Wushuang berpikir diam-diam, pada saat ini, di kam istana peri lautan awan, sesosok menyapu ke arah Jian Wushuang. Pedang yang tak tertandingi, suara itu terdengar, Jian Wushuang mendengar suara itu, dan segera melihat pria muda berjubah ungu berdiri dengan tongkat batu yang patah di depan dirinya. Ha, Gong Chao. Melihat orang itu, Jian Wushuang juga tersenyum. Pria muda berjubah ungu ini memenangkan dinasti Istana Super Genius pertama di Celestial Summit 8 tahun lalu. Pada awal acara langit, Jian Wushuang berkelahi dengan Gong Chao. Pada saat itu, ia memiliki reservasi besar dan kalah dari Gong Chao. Namun, pada putaran keempat pelatihan, ia didefinisikan sebagai monster besar. Mengganti yang terakhir, pada akhirnya, ia mengikuti Suan Yibai untuk memasuki gerbang kuno, dan dinasti istana ini pergi ke Yunhai Xiangong. 8 tahun kemudian, 2 jenius yang tampil paling mempesona di pertemuan kubah langit itu bersatu kembali. Namun, pada saat ini, dinasti istana telah menerobos dan mencapai dewa surga, tetapi Jian Wushuang masih hanya langit. Aku belum melihatnya dalam 8 tahun. Apakah aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu di acara langit? Mata Gong Chao bersinar, menatap pedang yang tak tertandingi. Oh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Sudah kubilang, lain kali aku bertemu, aku harus bersaing denganmu. Sekarang 8 tahun telah berlalu. Gong Chao terdiam, dan kemudian berkata, dalam 8 tahun ini, aku telah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku di Yunhai Xiangong. Saya telah menantikan untuk bertemu dengan Anda di hati saya, tetapi sekarang saya akhirnya bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jian Wushuang memandang Gong Chao dengan senyum tipis. Kepada jenius Gong Chao, Jian Wushuang lebih menghargainya. Tanya saya dengan penuh pengertian. Gong Chao mengangkat kepalanya dan menatap Jian Wushuang, dengan perang di matanya meledak. Jian Wushuang, bertarunglah denganku. Dalam kalimat berikut, Gong Chao dengan sengaja mengangkat suaranya, sehingga orang-orang kuat dan murid dari semua gerbang leluhur di daerah sekitarnya menatap mereka satu demi satu.
Ketika mereka melihat Gong Chao dan Jian Wushuang saling berhadapan, pria dan murid yang kuat ini tampak aneh. Pedang Gumens tidak tertandingi, dan yang lainnya adalah dinasti Istana Yunhai Xiangong. Kedua orang ini adalah dua orang yang paling menonjol di Sky Dome terakhir. Di kubah langit terakhir, pedang ini Wushu menyembah di tangan Gong Chao. Seharusnya sekarang ditantang oleh Jian Wushuang, tetapi tidak menyangka bahwa itu adalah Gong Chao yang secara aktif menantang Jian Wushuang. Itu normal, meskipun Jian Wushuang kalah di kubah langit, bakat Jian Wushuang bahkan lebih jahat daripada Gong Chao. Selain itu, ia kemudian muncul di gerbang kuno dan diterima oleh Xuan Yigong. Untuk mewariskan murid-muridnya secara pribadi, istana ini mungkin juga tahu bahwa Jian Wushuang tidak lebih lemah dari dia saat ini, dan bahkan mungkin lebih kuat, jadi dia mengambil inisiatif untuk menantangnya. Banyak pemain kuat di daerah sekitarnya berbicara diam-diam. Orang-orang kuat di kedua sisi Gumen dan Yunhai Xiangong melihat pemandangan ini dan saling memandang, tetapi tidak ada sisi yang berarti menghalangi. Gumen dan Yunhai Xiangong, sudah ada pertempuran antara rahasia dan rahasia, pertandingan antara para murid bukanlah masalah besar selama itu bukan pertempuran hidup dan mati. Jian Wushuang, bukankah kamu harus menolak pertempuran ini? Gong Chao memandang Jian Wushuang dan dengan serius berkata, tentu saja, aku bisa melihat bahwa kamu belum menembus para dewa sekarang, jadi aku bisa menekan diriku demi keadilan. Bagaimana dengan kekuatan langit? Menekan kekuatan dengan sengaja. Jian Wushuang tersenyum tiba-tiba ketika dia berdiri di depan dirinya sendiri, istana yang dilanda perang. Kamu tidak harus dengan sengaja menekan kekuatan, kamu hanya pergi sekuat tenaga. Apakah kamu yakin? Gong Chao tenggelam. Tentu saja, Jian Wushuang sangat percaya diri. Oke, kamu hati-hati. Gong Chao juga tidak menunjukkan jejaknya. Tongkat batu yang hancur di belakangnya muncul di tangannya, dan nafas yang luas mengalir keluar darinya, yang juga membentuk tekanan yang baik. Istana ini belum terlihat selama 8 tahun, apakah kekuatanmu meningkat banyak? Pedang Wushuang tampak acuh tak acuh. Gong Chao adalah seorang jenius sejati. Dalam 8 tahun terakhir, ia berlatih di gerbang pertama Istana Yunhai Xian di kubah langit, dan tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, itu pasti tidak lebih lemah dari puncaknya, atau bahkan lebih kuat. Sudah dimulai. Gong Chao membuka mulutnya, dan tubuhnya telah ditransfigurasi pada saat yang bersamaan dengan suaranya yang jatuh. Dia muncul tepat di depan Jian Wushuang, dan kemudian tongkat batu yang sudah rusak itu dihancurkan dengan kejam. Bayangan yang berat, bayangan ini seperti bayangan tongkat yang saling tumpang tindih. Kekuatan sombong menyapu segera, para dewa yang lebih tinggi, dan diperkirakan mereka dapat berdiri di atas. Begitu Gong Chao menembak, Jian Wushuang langsung memahami kekuatan mantan. Segera setelah Jian Wushuang, pedang itu muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang hati. Adapun pedang Kaisar Shao, ia dimasukkan ke dalam cincin Qiankun dan tidak pernah digunakan. Dengan pedang di tangan, hati pedang di pedang pengetahuan yang tak tertandingi dari laut juga sedikit terguncang. Kekuatan jantung pedang langsung tersulut oleh pedang Wushuang 50%. 50% dari kekuatan jantung pedang, hampir. Mata Jian Wu menyipit, saat berikutnya pedang di tangannya menyapu. Hah, bila pedang yang menggerakkan jantung dan tongkat batu yang runtuh bertabrakan, memancarkan suara rendah, pedang berputar tanpa kedua tangan dan pergelangan tangan, ujung pedang mengambil, tetapi itu adalah ayunan sederhana, dan menyapu langsung ke dada istana. Cukup, pergerakan awan dan air yang mengalir telah mengubah penampilan istana secara tiba-tiba. Permainan pedang yang begitu mengerikan. Meskipun terkejut, Gong Chao tidak ragu-ragu, tongkat di tangannya mencabut dan menyapu. Pendekar pedang sedikit tersenyum, tetapi pedang panjang itu tenggelam dengan tiba-tiba, dengan mudah menghindari tabrakan dengan tongkat batu yang sudah rusak, dan ujung pedang itu berdetak. Seperti hantu dan melemparkannya ke tenggorokan istana, secepat kilat. Cepat, wajah istananya telah benar-benar bermartabat, dan saat berikutnya, kekuatan Yin dan Yang bangkit dari tubuhnya. Tao Yin dan Yang dan Tao Thunder pecah sepenuhnya. Saya melihat tongkat panjang Gong Chao melambai satu sama lain, kadang-kadang secepat guntur dan kilat, perkasa dan perkasa, tetapi kadang-kadang berkibar, lemah dan lemah, seolah-olah perasaan pukulan tunggal, kedua jalan, dikombinasikan dan dimainkan dengan sempurna. Metode tongkat istana ini juga sangat indah. Persepsi Wu Mingming tentang Tao tidak terlalu tinggi, tetapi ia dapat meledak dengan semua kekuatannya.
Kekuatan tempur istana jelas lebih kuat daripada banyak dewa yang lebih tinggi. Bagaimana dengan pendekar pedang? Jian Sword Wushuang adalah penggunaan keterampilan pedangnya yang sempurna. Seni pedang itu terlalu halus, jauh lebih halus daripada teknik tongkat Gong Chao, dan itu jelas lebih buruk daripada ledakan kekuatan. Tetapi dengan keterampilan pedangnya, ia dapat dengan mudah menggabungkan yin dan yang di istana. Metode tongkat dengan sempurna menolaknya, dan bahkan serangan pedang sesekali juga dapat memaksa istana-istana menjadi sangat malu. Pada pandangan pertama, jelas bahwa Jian Wushuang memiliki beberapa keunggulan, tetapi hanya unggul. Alasan mengapa demikian adalah karena Jian Wushuang sengaja mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia hanya membangkitkan 50% dari Jianxin Mighty sejauh ini, dan pedang Saudi belum pernah digunakan. Ada begitu banyak orang di sekitarku, banyak di antaranya takut padaku, dan perjalanan keabadian hidup dan mati akan penuh dengan krisis bagiku, dan bahkan kematian 9 nyawa tidak terlalu banyak, dan kekuatanku, setiap 1 poin lagi tersembunyi, dan kartu hall saya adalah 1 poin lagi. Jian Wushuang Ming berjuang untuk membunuh Gong Chao Zhen di wajahnya, tetapi di lubuk hatinya, Jian Wushuang sangat berhati-hati. Tanda tanya, dia jelas seperti cermin di hatinya. Sangat mungkin bahwa orang-orang kuat di sekte-sekte ini memainkan idenya. Pada saat ini, jika dia masih bodoh untuk mengungkapkan semua kartu hall-nya, itu tidak berbeda dengan kematian. Karena itu, menyembunyikan satu titik adalah satu hal, tentu saja, Anda tidak bisa menyembunyikan terlalu banyak, yang akan membuat para murid itu kuat. Setelah semua, gerbang kuno telah lama menyebar bahwa ia menyelesaikan misi tingkat prefektur kuil Tenjin, dan ia harus memiliki kekuatan tempur Tenjin tingkat tinggi. Jadi sekarang pameran pedang yang tak tertandingi adalah tingkat Tenjin yang lebih tinggi yang normal, yang sedikit lebih baik daripada ilmu pedang, jadi hanya untuk mendapatkan sedikit keunggulan dalam pertempuran sengit dengan dinasti istana. Hah, 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 hah. Saya melihat raungan yang keras, dan dinasti istana tampak tergesa-gesa. Setelah menemukan kesempatan untuk mundur dan mundur, dinasti istana langsung melakukan langkah terbaiknya. Jian Wushuang, kamu berhati-hati. Ucapan kata-kata itu jatuh, dan tongkat batu yang patah di tangan Gong Chao langsung terbelah. Udara ditindas secara instan, dan sosok tongkat perkasa itu ditumpangkan pada segala yang ada di kehampaan, berhamburan langsung ke arah pedang yang tak tertandingi. Tongkat ini, tetapi Wei Neng jelas telah mencapai ambang keterampilan rahasia tingkat 4. Pedang ungu muda punah. Qi Jian Wushuang juga melakukan trik khusus. Cahaya ungu terang menyala, dan pedang indah yang dapat menghancurkan langit dan bumi baru saja dipajang, yang telah menarik perhatian semua orang. Cahaya lebih kuat daripada keterampilan misteri. Jelas, pedang ungu yang punah yang dilemparkan oleh Jian Wushuang jauh lebih kuat. Lagi pula, Jian Wushuang terlalu tinggi di kendo. Pedang ini telah mencapai tingkat keempat keterampilan rahasia teratas, tetapi hanya 50% Jianxin perkasa jauh lebih buruk daripada Gong Chao dalam kekuatan kontak. Keduanya bertabrakan secara langsung, dan sebagai hasilnya, baik Qi Wushuang dan Gong Chao mundur oleh Qi Qizhen. Tabrakan ini sebenarnya cukup perkelahian. Setelah trik paling kuat bertabrakan sekali, Jian Wushuang dan Gong Chao keduanya berhenti dan tidak berencana untuk terus bertarung. Pertempuran ini, aku kalah, kata Gong Chao, tapi suaranya agak rendah. Cukup bagus, aku tidak memenangkanmu, Jian Wushuang tertawa. Lagi pula, kamu hanya langit, dan aku telah menerobos para dewa. Qiong Gong Chao menggelengkan kepalanya. Dia dengan serius menatap Jian Wushuang, mulutnya sedikit terbuka, dan mengucapkan dua kata dengan tenang. Dia tidak mengucapkan dua kata ini secara langsung, dia hanya membuat bentuk mulut, dan bentuk mulut itu tersembunyi dengan baik. Banyak sektarian dan murid yang menyaksikan pertempuran di sekitar tidak memperhatikan. Jian Wushuang, aku berharap untuk bermain melawanmu lain kali, dan aku harus bertarung denganmu saat itu, kata Gong Chao, dan kemudian kembali ke Kam Yun Hai Siamong. Dan Jian Wushuang tersenyum sedikit, berbalik dan pergi menuju Kam gerbang kuno. Ketika pedang Wushuang berbalik, matanya menjadi sangat tajam. Saya baru saja, bentuk mulut yang dibuat oleh Gong Chao yang terlihat tidak tergoyahkan tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi dia berdiri di hadapan Gong Chao, tetapi dia bisa melihat dengan jelas. Menurut bentuk mulut, Jian Wushuang dapat dengan jelas menilai dua kata, hati-hati. Sun Gong Chao ingin dia berhati-hati, dan masih mengatakannya dengan sangat samar, bukankah Jian Wushuang tahu artinya?
Sebelumnya dia hanya sedikit skeptis, tetapi sekarang dia benar-benar yakin. 3 dewa top yang dikirim oleh Istana Jinyun Haixian kali ini adalah Wu Dao, Dao Mei, dan Sue Guzi. Hehe, 3 dewa surgawi teratas sudah cukup untuk melihatku. Apakah kecepatan kemajuan yang telah aku tunjukkan di pameran gerbang kuno benar-benar buruk? Itu membuat gerbang-gerbang teratas di kubah langit ini begitu penting, bahkan lautan awan dan istana peri. Apakah Anda sangat cemburu? Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu. Gerbang leluhur atas dan 3 raksasa kekuasaan langit-langit sangat peduli padanya bukan hanya karena kemajuannya di gerbang kuno dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling penting adalah identitasnya saat ini. Murid Master Xuan Yigong, status ini tidak boleh diabaikan oleh semua pihak. Pada saat ini di perkemahan Istana Peri Yunhai, orang-orang yang kuat dan murid-murid Istana Peri Yunhai memandang Jian Wushuang. Terutama di antara para murid, 3 Wu Dao yang paling kejam, Dao Mei, dan Blood Guzi, mata mereka agak panas saat ini. Anak ini, apakah tujuan kita? Tepi mulut Dao Mei dengan senyum pesona jahat melihat pertengkarannya dengan saudara Gong Chaoshi, apakah kekuatannya hanya itu? Dengan kata lain, ilmu pedang sedikit lebih kuat. Wu Dao menolak. Sangat bagus bahwa Ling Xiaojing dapat memiliki kekuatan tempur seperti ini, dan ilmu pedang semacam itu, tetapi hampir tidak bisa melawan dewa-dewa surga tinggi yang berdiri di atas. Di depan kami bertiga, tidak ada perlawanan. Kekuatan, Blood Millet tampak cuek. Dengan tingkat kekuatan ini, aku bisa membunuhnya dengan 1 pukulan. Wu Dao Jiao tertawa. Jangan terlalu malu, Dao Mei melirik Wu Dao, dan berkata dengan rendah, jangan lupa penjelasan yang diberikan oleh sesepuh. Ketika Wu mendengar ini, wajah Wu Dao juga tenggelam. Pada saat yang sama, dia ingat kata-kata yang dijelaskan oleh Yun Fan dari Istana Peri Yunhai kepada mereka. Sebelum keberangkatan, dengarkan kalian bertiga, tujuanmu kali ini bukan para dewa iblis, tetapi pedang yang tak tertandingi. Selama kamu bisa membunuhnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi ingat, jangan biarkan gerbang kuno memegang gagangnya. Murid-murid kuat dari semua leluhur menunggu dengan tenang di atas hutan kuno ini. Setelah beberapa waktu, beberapa lelaki kuat dari 3 raksasa bergandengan tangan untuk mulai bermain dengan kekosongan ini. Apa yang mereka lakukan? Jian Wushuang murid-murid mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mereka membuka lubang cacing ruang untuk hidup dan mati dan keabadian. Wakil Kepala Ling Yu menjelaskan, alam abadi kehidupan dan kematian tersembunyi di hutan kuno ini, tetapi itu adalah ruang yang terpisah. Meskipun ruang ini cukup stabil, itu akan melemah setiap 100 tahun. Pada saat ini, hanya beberapa alam abadi yang kuat perlu bergabung dengan kekuatan untuk secara terbuka membuka jalan ke alam abadi hidup dan mati. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah saluran yang dibuka secara paksa. Saluran ini tidak akan terlalu stabil. Ketika kamu memasuki dunia kekal hidup dan mati, kamu akan muncul di suatu tempat di dunia kekal hidup dan mati, yaitu, kamu semua berada di dunia kekal hidup dan mati. Pisahkan dan bertindak secara independen. Dan kamu hanya bisa tinggal di alam abadi selama 10 hari. Setelah 10 hari tiba, kamu harus mencapai tepi alam abadi dalam waktu. Akan ada cara untuk membawamu keluar. Begitukah? Jian Wushuang dan yang lainnya mengangguk diam-diam. Dunia kekal hidup dan mati hanya dapat dibuka sekali setiap 100 tahun, tetapi setiap kali dibuka, hanya akan ada 10 hari. 10 hari, untuk semua orang yang hadir, dapat digambarkan sebagai sangat singkat, hanya 10 hari, peluang ini memang langka. Apakah kamu bertindak sendiri? Jian Wushuang mengerang diam-diam. Selain itu, beberapa dari Anda harus ingat, jangan pergi ke lapisan dalam. Wakil Komandan Istana Ling Yu sekali lagi berkata, lapisan dalam keabadian hidup dan mati adalah sarang tua keluarga iblis, dengan bahaya yang tak ada habisnya, bahkan jika saya menunggu selamanya, itu akan seperti berjalan di atas es tipis di lapisan dalam, dan itu akan jatuh sedikit sembarangan, dan Anda hanya anak-anak kecil di tingkat para dewa, setelah Anda memasuki lapisan dalam, hampir pasti akan mati. Aku mengerti. Beberapa orang di Jian Wushuang mengangguk. Mereka semua tahu bahwa lapisan dalam dari dunia kekal kehidupan dan kematian adalah satu-satunya yang dapat mencapai dunia kekal untuk memenuhi syarat untuk itu, dan mereka juga sangat berbahaya bagi dunia kekal. Mereka memang mencari kematian ketika mereka pergi ke dunia kekal. Di tangan pembangkit tenaga kekal itu, tidak lama kemudian, 2 lubang cacing muncul dari kehampaan.
Salah satu dari dua lubang cacing ruang ini adalah lapisan luar yang mengarah ke dunia kekal hidup dan mati, dan yang lainnya langsung mengarah ke lapisan dalam. Lubang cacing di ruang angkasa telah dibangun. Mari kita luangkan 10 hari untuk menjaga diri kita sendiri. Lord of Destruction Palace melihat sekeliling. Banyak orang kuat Gumen, termasuk Jian Wushuang, dan 6 murid mereka mengangguk, dan bahkan menyapu langsung kedua lubang cacing ruang angkasa. Nenek moyang top lainnya di daerah sekitarnya, termasuk 3 raksasa, juga datang ke dua lubang cacing ini di ruang angkasa. Yang kuat kekal melangkah ke ruang lubang cacing yang mengarah ke lapisan dalam, dan para murid di tingkat para dewa adalah lubang-lubang ruang yang mengarah ke lapisan luar. Satu demi satu, sosok itu tenggelam ke lubang cacing di ruang angkasa. Di antara kam istana Peri Yunhai, para murid istana Peri Yunhai memasuki ruang cacing paling lambat. Sebelum masuk, Wu Dao yang dipimpin juga secara khusus berkata, "Kamu, setelah memasuki dunia abadi hidup dan mati, jangan lupa misi kamu." Mendengar kata-kata ini, para murid Yunhai Xiangong semua memusatkan perhatian mereka. Murid Gong Chao sedikit menyusut, tetapi mengangguk. Segera, banyak pria dan murid yang kuat dari 3 raksasa dan 9 sekte teratas semuanya memasuki dunia kehidupan dan kematian. Ini adalah hutan lebat purba yang memancarkan suasana purba. Di dalam hutan lebat, ada pohon-pohon tinggi dan tegak, dan ada ratusan pohon menjulang tinggi. Seluruh hutan lebat dipenuhi dengan asap putih muda. Asap putih tipis dan beraroma samar. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam dengan pedang di atas salah satu pohon kuno yang menjulang berdiri di sana dengan pandangannya memandang sekeliling. Apakah ini keabadian hidup dan mati? Pedang bergumam, di sampingnya, ada semua jenis pohon besar. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang melimpah di alam abadi hidup dan mati. Itu tidak lebih tipis dari dunia luar, bahkan sedikit lebih pingsan. Dan di ujung penglihatannya, ada cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan menutupi wilayah yang luas. Di mana lapisan dalam, mata Jian Wu menyipit. Dunia kekal hidup dan mati sangat luas. Lapisan luarnya saja dikatakan telah menyebar hingga puluhan juta mil, dan lapisan dalamnya bahkan lebih luas. Banyak murid di tingkat surga dan dewa yang telah memasuki alam abadi hidup dan mati tersebar di setiap sudut lapisan luar ini pada saat ini. Menurut wakil kepala Ling Yu, bahaya terbesar dalam hidup dan mati dan keabadian datang dari dewa-dewa iblis yang memperlakukan pejuang manusia sebagai predator dan membenci mereka. Dan para dewa iblis ini memiliki cara khusus untuk segera mengidentifikasi diri mereka sendiri. Klan datang dengan prajurit manusia. Aku tidak tahu seperti apa rupa dewa-dewa iblis ini dan seberapa kuat mereka. Jian Wushuang mengerang diam-diam, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya. Aku dalam kehidupan abadi ini dan alam abadi yang mengancamku, tidak hanya iblis-iblis ini, dan para murid dari sekolah lain, terutama Yunhai Xiangong. Istana Peri Yunhai mengirim 3 murid 10 dewa penuh waktu kali ini. Di antara mereka, Wu Dao adalah di antara 10 dewa teratas. Menurut kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengatasi mereka. Iblis, pertama-tama memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Pedang itu melintas di matanya. Saat ini, ia tidak memiliki cara untuk meningkatkan latihan kendo, teknik rahasia, dan teknik rahasia. Namun, ia memiliki ruang besar untuk peningkatan dalam Taoisme. Ketika saya mulai dari gerbang kuno, persepsi Jian Wushuang tentang cara dunia dan cara membunuh hanya satu langkah dari misteri berlipat 5 dari 5 alam, dan pertempuran sengit dengan istana hanyalah Ling Jian Wushuang menemukan kesempatan, dan merasa bahwa dia dapat mewujudkan misteri kelima kapan saja. Perlu dicatat bahwa ada celah besar antara Wu melalui misteri 4 kali lipat dan Wu melalui misteri 5 kali lipat. Cara dunia, cara membunuh, tidak peduli yang mana dari Taosku yang mengerti misteri kelima, kekuatanku dapat ditingkatkan ke tingkat tertentu, dan kemudian aku akan bekerja sama dengan cara-caraku yang lain, bahkan jika aku termasuk di antara dewa-dewa top, aku bisa berdiri diam. Tumit, maka aku akan memiliki modal untuk bersaing dengan 3 dewa teratas Yunhai Xiangong. Pedang tidak memiliki martabat, dan hatiku sudah memutuskan. Segera, Jian Wushuang menemukan tempat di hutan lebat ini dan mulai bercocok tanam. Ketika jenius atau murid lain datang ke kehidupan dan kematian abadi ini, hal pertama yang mereka inginkan adalah menemukan dewa-dewa iblis, dan kemudian menemukan cara untuk membunuh para dewa untuk mendapatkan darah iblis. Perbaikan tersembunyi.
Perbaikan laten seperti itu hanya memakan waktu 2 hari. 2 hari kemudian, Jian Wushuang telah menerobos di jalan dunia, benar-benar memahami misteri kelima teman-teman saya. Anda dapat mencari, Anda dapat menemukan situs ini sesegera mungkin. Misteri kelima. Jian Wushuang berdiri di atas pohon, memegang tangannya dengan erat, matanya menyala dengan cahaya. Tao dunia telah menyadari misteri kelima, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Saat itu, angin kencang tiba-tiba pecah dari hutan lebat di depan. Jian Wushuang segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan ke hutan lebat. Di hutan lebat di depannya, monster raksasa tiba-tiba muncul, menginjak batang pohon raksasa, dan menendangnya dengan keras. Batang pohon raksasa ini langsung meledak. Monster raksasa ini beberapa langkah melintas. Langkah muncul di depan Jian Wushuang. Apakah ini iblis? Jian Wushuang menatap sosok di depannya. Tubuh besar, lebih dari 3 meter, ditutupi dengan kulit perunggu di seluruh tubuh, memancarkan napas yang sangat tebal dan kuat, dan pundaknya lebar, dan ada juga kepala besar, dengan mata dan hidung yang memandang manusia. Mulut, ini iblis. Rasanya tidak ada bedanya dengan manusia kecuali kulit yang tebal. Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan ada sedikit kewaspadaan di hatinya, dan telapak tangan itu adalah pedang panjang yang secara tidak sadar menyentuh di belakangnya. Setan dewa dibagi menjadi setan baju besi perunggu, setan baju besi perak, dan setan baju besi emas. Iblis di depannya jelas hanya iblis armor perunggu terendah, tetapi bahkan jika itu hanya iblis armor perunggu, tetapi kekuatannya masih sangat tirani. Jian Wushuang tidak pernah bermain melawan dewa-dewa iblis, dan tidak jelas bahwa dewa-dewa iblis ini memiliki kekuatan untuk bertarung, secara alami tidak berani memiliki perawatan sedikit pun. Iblis lapis baja perunggu berdiri di bagasi di depan dua sisi Jian Wu, dia memeluk tangannya, menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Tiba-tiba, tangan yang dikelilingi oleh iblis perunggu perlahan turun. Adegan ini membuat mata dan murid Jian Wu menyusut, dan dia secara tidak sadar berpikir bahwa Demon Armor perunggu siap untuk menembak. Tapi ternyata, mengapa kamu masih di sini, sayang? Sebuah suara tebal datang dari mulut iblis baju besi perunggu. Jian Wushuang tertegun dan melihat Demon Armor perunggu di depannya dengan takjub. Apa yang membuatnya kecewa bukanlah iblis baju besi perunggu yang berbicara, tetapi sikap iblis baju besi perunggu terhadapnya. Sayang disebut apa itu? Inilah yang biasanya disebut oleh para penatua junior mereka. Selain itu, Jian Wushuang juga menemukan bahwa sementara iblis lapis baja perunggu di depannya mengucapkan kata-kata baik di matanya. Ya, itu adalah niat baik. Para pejuang manusia di kubah langit akan menyerang alam abadi kehidupan dan kematian setiap 100 tahun, memburu iblis-iblis ini, dan iblis dan dewa selalu membenci manusia yang menyerang. Setiap kali mereka melihat, mereka biasanya membunuh mereka secara langsung. Tapi sekarang, ketika setan baju besi perunggu ini melihat Jian Wushuang, bukan saja dia tidak menembak secara langsung, tetapi dia menyebut bonekanya dengan baik. Apa yang terjadi? Jian Wushuang mengerutkan kening. Dol, apa yang ingin kamu katakan? Iblis baju besi perunggu menatap Jian Wushuang dan melanjutkan, periode 100 tahun telah berakhir, dan orang-orang dari luar dunia telah datang. Apakah orang tuamu memberitahumu bahwa itu tidak aman lagi di sini? Jian Wushuang mendengarnya, dan hatinya bahkan lebih aneh. Dari kata-kata Demon Armor perunggu di depannya, dia bisa mendengar bahwa Demon Armor perunggu jelas menganggapnya sukunya sendiri. Bagaimana dia bisa menganggapku sebagai suku? Jian Wushuang aneh. Apakah itu karena aku hanya hubungan di langit? Menurut wakil kepala Ling Yu, sebelum suku iblis dibaptis dan diubah menjadi iblis, itu sama dengan manusia, dan keabadian hidup dan mati dibuka di masa lalu, dan para pejuang manusia yang menyerang semuanya ada di tingkat para dewa. Tanpa Xiao Xiao Rilem, Demon lapis baja perunggu melihat bahwa dia hanya Rilem Xiao Xiao, dan keliru menganggapnya sebagai sukunya, sepertinya mungkin. Tetapi kemungkinan ini dengan cepat ditolak oleh Jian Wushuang. Dia mendengar wakil kepala Ling Yu mengatakan bahwa suku-suku memiliki cara khusus untuk secara langsung menentukan identitas suku. Dengan cara ini, tampaknya melalui nafas atau aspek-aspek lain. Singkatnya, para dewa ini umumnya dapat mengenali manusia hanya dengan satu pandangan. Karena wakil presiden Ling Yu mengatakan demikian, tidak boleh ada kepalsuan. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Jian Wushuang bingung, tetapi di sisi baiknya ia menjawab, saya kehilangan orang tua saya. Hilang, itu dia. Perunggu setan mengangguk sedikit,
tetapi kemudian tersenyum, orang tuamu terlalu ceroboh. Jika itu normal, tidak apa-apa, tetapi hari ini orang-orang baru saja keluar dari dunia, dan inilah mereka. Kegiatan area, jika Anda membiarkan mereka bertemu dengan Anda akan sengsara. Seperti yang dia katakan, Demon Armor perunggu berjalan langsung menuju Jian Wushuang. Jian Wushuang waspada, menatap setiap gerakan armor perunggu. Kalau tidak, iblis lapis baja perunggu itu kelihatannya tanpa pertahanan, dan berjalan ke sisinya, bahkan mengulurkan telapak tangannya kepadanya. Nama saya Kubah Kuno. Saya berasal dari suku ketujuh. Saya belum melihat Anda di suku ketujuh. Di daerah sekitar saya hanya ada suku ketujuh dan kedelapan saya. Haruskah Anda menjadi anggota suku kedelapan? Bronze Armor Shinto. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Namaku Jian Wushuang, dari suku kedelapan. Pedang yang tak tertandingi. Lengkungan Dewa Armor Perunggu mengerutkan kening. Kau nama yang aneh, sama seperti nama-nama di luar dunia. Jian Wushuang meledak ke dalam hatinya. Kubah Kuno kemudian melanjutkan, Jian Wushuang, untungnya Anda bertemu dengan saya. Jika Anda bertemu dengan orang luar yang jahat, mereka benar-benar akan membunuh Anda tanpa ampun. Jian Wushuang tersenyum bodoh, tapi hatinya bahkan lebih aneh. Yah, kamu ikuti aku. Wilayah ini terlalu berbahaya. Klan kita berkelahi dengan orang-orang di luar perbatasan. Kalian anak kecil yang bahkan belum mengalami baptisan iblis terus tinggal di sini tanpa selamat sama sekali. Semoga, ikuti aku dan aku akan membawamu kembali ke sukumu. Gu Qiong tertawa. Baiklah, terima kasih. Jian Wushuang berterima kasih padanya. Ikut aku, kata Kubah Kuno itu, dan menyapu langsung ke hutan yang dalam. Dan Jian Wushuang diam-diam mengikuti di belakang Kubah Kuno, hanya beberapa meter dari Kubah Kuno dengan membelakangi saya. Kubah Kuno ini benar-benar tidak siap untuk saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Wushuang mengerutkan kening. Sebelum dia memasuki dunia hidup dan mati, dia juga berpikir untuk melihat dewa-dewa iblis ini. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa orang kuat dari berbagai leluhur di kubah langit untuk mendapatkan darah para dewa, mereka mendobrak masuk ke rumah para dewa ini dan memburu para dewa, dia agak jijik, dan bahkan mempertimbangkan apakah mereka akan berburu dan membunuh para dewa ini. Hasil dari pertimbangannya sendiri pada saat itu, adalah bahwa jika setan ini jahat dan kejam pada dasarnya, dia tidak akan keberatan berburu. Namun, tidak peduli bagaimana pedang Wu Suang-Suang membuka pikirannya, ia tidak pernah berpikir bahwa iblis pertama yang dilihatnya akan memperlakukannya sebagai sukunya sendiri, penuh niat baik terhadapnya, tidak ada pertahanan sama sekali, dan bahkan mengirim dia akan pergi ke suku. Apa yang sedang terjadi? Jian Wushuangman adalah teman luar biasa, Anda dapat mencari, Anda dapat menemukan situs ini sesegera mungkin.